Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film terbaru dari Netflix berjudul Havoc. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang terjebak dalam dunia kriminal setelah terjadi kasus besar tentang transaksi obat terlarang. Tak hanya itu saja, detektif itu juga harus mengungkapkan jaringan korupsi serta konspirasi yang lebih luas. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Semuanya dimulai saat sekelompok pencuri yang terdiri dari Charlie, Mia, Johnny, dan Wes membawa sebuah truk yang di dalamnya terdapat mesin cuci yang berisi kokain. Aksi pencurian itu pun diketahui dan dikejar oleh tim detektif yang menangani obat-obatan terlarang. Mereka adalah Vincent, Hayes, Jack, dan Cortez. Dalam aksi kejar-kejaran, Mia yang mengendari truk itu melaju dengan sangat gesit dan mampu menghindari setiap kejaran para polisi. Sabarnya, sekelompok pencuri itu melemparkan salah satu mesin cuci tepat di dalam mobil detektif dan menimpa Cortez hingga luka parah. Melihat rekannya terluka parah, para detektif itu pun membiarkan sekelompok pencuri pergi begitu saja dan lebih memilih membawa temannya ke rumah sakit. Di sisi lain, detektif pembunuhan yang bernama Patrick Welker terlihat sedang membeli mainan untuk kado Natal putrinya. Setelah itu, ia menghubungi mantan istrinya dan meminta agar memperbolehkannya bertemu dengan sang putri. Tapi meskipun Welker sudah beberapa kali membujuknya dan berjanji akan memberinya uang, istrinya tetap tidak mengizinkannya. Bersamaan dengan itu, Welker mendapati kalau asisten barunya yang bernama Ellie Sofer sedang mencoba menangkap seorang pria atas kasus penganiayaan pacarnya. Dan karena kasus ini bukanlah tugas mereka, Welker pun mengajak Ellie untuk berpatroli. Sementara itu di tempat lain, Mia, Charlie, Johnny, dan Wes pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Tapi yang bertemu langsung dengan orang tersebut hanya Mia dan Charlie. Ternyata orang yang mau mereka temui adalah Sui yang merupakan kepala triad setempat. FYI Triad itu adalah sebuah organisasi kriminal yang beretnis Tionghoa. Jadi sebelumnya Mia ini mencuri mobil milik Sui. Alhasil Mia pun harus bekerja untuknya dengan cara apapun agar melunasi mobilnya. Mia dan Charlie kemudian diantar ke hadapan Sui oleh paman Sui, yaitu Ching. Namun karena Sui dan Ching masih ada perselisihan, jadi Sui pun menyuruh Ching agar keluar. Di saat itulah sebuah mobil yang berisi 3 orang bertopeng tiba dan akan masuk ke dalam tempat itu. Tapi sebelum itu, salah satu dari orang misterius memperingati Ching agar pergi dari tempat tersebut. Ching pun pergi lewat tangga, sedang 3 orang bertopeng langsung menembaki Sui serta anak buah lainnya secara membabi buta. Sementara Mia dan Charlie berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Welker dan Ellie yang sedang berpatroli mendapat panggilan karena terjadi penembakan yang menimpa Sui. Keduanya pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di lokasi TKP, detektif lain memberitahu Welker kalau pelakunya kabur naik mobil. Welker juga baru dikasih info tentang kecelakaan yang menimpa Cortez hingga kritis. Di situ Ellie mendapatkan rekaman CCTV dari gedung lantai atas, di mana 2 orang yang diduga sebagai pelaku mencoba kabur. 2 orang itu ternyata Mia dan Charlie. Namun, Welker terlihat tidak yakin kalau Charlie dan Mia ini pelakunya karena senjata yang mereka bawa hanyalah tulupan. Sedangkan kalau dilihat dari luka para korban, tampak terkena senapan serbu. Setelah itu, Welker buru-buru pergi ke suatu tempat untuk menemui Lawrence Beaumont
yang merupakan seorang kandidat wali kota, konglomerat real estate, dan juga ayah dari Charlie. Welker lalu menunjukkan CCTV Charlie yang menjadi terduga pelaku penembakan. Hal ini tentunya membuat darah tinggi Lawrence kumat dan los-losan, apalagi yang menjadi korban adalah anak dari ketua geng. Lawrence pun membujuk Welker untuk membantunya, atau jika tidak, maka rahasia Welker bersama teman-temannya akan ia bongkar. Lalu rahasia apakah yang Lawrence maksud? Tentunya nanti kita akan cari tahu. Karena Lawrence tak ingin kasus ini mengganggu kampanyenya, jadi ia rela membayar berapapun ke Welker agar membantunya mencari keberadaan Charlie. Tetapi Welker hanya meminta satu permintaan, yaitu jika ia berhasil memulangkan Charlie, maka urusan mereka berhenti di situ dan Welker tak mau disuruh-suruh lagi oleh Lawrence. Keduanya pun menyetujui kesepakatan itu. Di tempat lain, ibu dari Sui sekaligus pemimpin triad yang biasa disebut sebagai The Mother terlihat menemui Ching yang merupakan adiknya. Tanpa basa-basi, Mother pun menembak mati para bodyguard Ching dan mengarahkan pistolnya ke kepala Ching. Mother lalu menanyakan tentang kematian putranya, karena di saat itu Ching juga ada di TKP. Namun Ching malah menyalahkan Charlie atas kejadian itu. Jadi Mother pun menyuruh Ching untuk mencari Charlie dan jika tidak ketemu maka ia tak ragu untuk membunuh Ching. Sementara itu, Welker pergi ke klinik temannya setelah mendapat info kalau penjaga Sui berhasil selamat dari tembakan. Welker kemudian menginterogasi pria itu tentang apa saja yang dilakukan Charlie saat malam kejadian. Pria itu pun mengaku kalau Charlie serta Mia tak terlibat dalam tembak-tembakan. Dan pelaku penembakan sebenarnya adalah 3 pria bertopeng iblis. Setelah itu Welker mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Cortez, karena dulu Welker sempat bergabung dalam tim mereka. Di sana ia juga bertemu dengan Vincent, Hayes, dan Jack yang tahu kalau Welker mencoba menjauhkan Charlie dari penangkapan mereka. Welker kemudian meniliki Cortez yang sedang dijaga oleh istrinya. Di situ si istri menceritakan kalau Cortez sangat mengagumi Welker. Cortez juga pernah bercerita tentang ketakutannya saat dalam tugas mereka. Disitulah Welker mengingat kelakuannya dulu, di mana ia, Vincent, Hayes, Jack, dan Cortez masih bekerja untuk Lawrence. Namun sudah beberapa bulan ini, Welker sudah lama terpisah dengan mereka karena ada suatu masalah. Jadi dulu mereka ini mendapatkan tugas untuk mencuri obat terlarang. Akan tetapi, dalam upaya mereka itu, Vincent membunuh salah satu polisi yang memergoki tugas haram mereka. Hal itu pun memicu perdebatan antara Welker dan mereka, karena pada saat itu Welker tak setuju kalau Vincent sampai membunuh polisi lain. Intinya, mereka ini sering melakukan pekerjaan kotor dengan mencuri barang-barang haram. Sedang di tempat lain, Mia dan Charlie pergi ke tempat omnya Mia, yaitu Raul. Di situ Raul mencoba membantu mereka untuk memasukkan paspor agar keduanya bisa pergi ke luar negeri. Raul juga berpesan ke Mia agar tidak menghubunginya sebelum Raul menelponnya terlebih dahulu. Di sisi lain, Welker kembali ke kantor, di mana Ellie memberikan potongan topeng berlumuran darah yang ia dapatkan di TKP. Setelah itu, Welker dipanggil oleh atasannya yang mengatakan kalau Ellie tidak lagi bekerja sama dengan Welker, melainkan dengan Richardson. Welker juga tak berhak ikut campur lagi dalam kasus ini. Hal itu karena mereka tahu tentang pria yang tertangkap dalam CCTV adalah Charlie dan Welker mencoba untuk menutup-nutupinya. Meskipun begitu, Ellie memberi Welker informasi tentang tempat omnya Mia, Khalifa. Di tempat lain, Lawrence yang sedang terjebak macet tiba-tiba didekati oleh sekelompok bermotor yang langsung menembaki bodyguard Lawrence. Ternyata mereka adalah orang-orang suruhan Mother yang kemudian menculik Lawrence. Di samping itu, Welker langsung pergi ke tempat omnya Mia yaitu Raul.
Disitulah Welker mengetahui kalau Raul membuatkan paspor palsu untuk Mia dan Charlie agar mereka meninggalkan negara ini. Welker kemudian mengatakan ke Raul kalau Mia dan Charlie tidak bisa meninggalkan kota ini kecuali jika mendapatkan bantuannya. Karena ingin keponakannya itu selamat, jadi Raul pun terpaksa mempercayainya dan memberikan handphonenya. Tapi dengan catatan, Raul harus menganggap kalau mereka tak pernah bertemu. Sementara itu di tempat lain, Mulder terlihat sedang mengobrol dengan Ching, di mana Ching mengungkapkan kalau di saat malam kejadian, ia sedang berselisih dengan Sui dan sebelum akhirnya Sui menyuruhnya pergi. Halo? Bersamaan dengan itu, Wes muncul untuk memberitahu kalau mereka bukan pelaku yang menembak Sui, melainkan ada 3 orang yang datang menggunakan topeng. Namun bukan itu yang ingin Mulder dengar dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Wes. Alhasil, Wes pun mengaku kalau ia akan membawa mereka ke Mia dan Charlie. Di sisi lain, Welker SMS Mia menggunakan HP Raul dan mengatakan kalau mereka akan bertemu di sebuah klub untuk menyerahkan paspornya. Sesampainya di klub, Welker hanya menemukan Mia tanpa Charlie. Meskipun Welker sudah mengatakan kalau ia diutus Lauren untuk membawa Charlie, tapi Mia masih tak percaya dan mencoba menghindar dari Welker. Sampai akhirnya, Mia melihat 3 pria masuk ke klub dan mengatakan kalau 3 orang itu adalah pelaku yang menembak Sui. Dan saat Welker melihat ke 3 orang itu, ternyata mereka adalah Vincent, Hayes, dan Jack. Jadi Welker pun mencoba melindungi Mia dari ketiganya. Tak sampai di situ saja, para anak buah Mulder juga mulai berdatangan dan memulai keributan dengan mereka. Di tengah keributan itu, Mia mencoba untuk melarikan diri, sedang Welker menghentikan orang-orang yang mencoba untuk mengejarnya. Mia juga mempersenjatai dirinya menggunakan pisau daging untuk melawan orang-orang yang mengejarnya. Selain melawan anak buah Mulder, Welker juga harus baku tembak dengan ketiga temannya sendiri agar Mia bisa lolos. Bersamaan dengan itu, Charlie, Raul, dan Johnny datang untuk menjemput Mia. Namun, Welker langsung meyakinkan Charlie agar ikut dengannya karena ia utusan Lauren. Jadi Welker, Mia, Charlie, Raul, dan Johnny mencoba pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, anak buah Mulder semakin bertambah dan bahkan menembaki Johnny hingga meninggal. Sebisa mungkin, Welker pun melindungi Charlie dari bahaya itu. Sedangkan Raul mengorbankan dirinya sendiri dengan memblok pintu untuk menghadapi anak buah Mulder. Sementara Mia mengikuti jejak Welker dan Charlie. Setelah terlibat tembak-tembakan, mereka akhirnya berhasil keluar dari klub dan masuk ke sebuah mobil. Tapi itu tak menghentikan mereka dari tembakan, karena di luar klub sudah banyak sekali anak buah Mulder yang sudah siap melemparkan serangan ke mereka. Untungnya Welker, Mia, dan Charlie berhasil tancap gas dan pergi. Sementara anak buah Mulder membunuh Wes dan melarikan diri saat para polisi mulai berdatangan. Dalam kekacauan tadi, Vincent dan Jack berhasil selamat, sedang Hayes meninggal dalam aksi tembak-tembakan. Selang tak lama, Welker menghubungi Ellie dan memberitahu semuanya kalau Vincent, Hayes, dan Jack terlibat dalam kasus ini. Di mana mereka bertiga sebenarnya kemarin bukan mengejar truk untuk menangkap Mia dan yang lainnya, melainkan mereka ingin mengambil kokain yang ada di dalamnya. Ketiganya juga bersekongkol dengan Ching yang berjanji akan menyerahkan daftar-daftar pelanggan kokain. Dan sebagai imbalannya, Vincent, Hayes, dan Jack diminta untuk membunuh Sui. Karena Ching iri melihat Sui menjadi kandidat kuat pemimpin triad selanjutnya. Setelah itu, Welker menyuruh Ellie agar pergi ke rumah sakit dan mengecek Cortez. Tapi sayangnya, Ching sudah sampai di rumah sakit terlebih dahulu. Di situ Ching menelpon Vincent sambil meluapkan emosinya karena Vincent sampai saat ini tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Padahal sebelumnya,
Ching sudah memberi informasi tentang truk itu dan tentang keberadaan Mia serta Charlie. Alhasil, Ching pun memberi pelajaran untuk Vincent dengan cara membunuh Cortez. Notify security. Tak hanya itu saja, Ching juga mencoba untuk membunuh istri Cortez. Namun, Ellie segera muncul dan berusaha menolong istri Cortez. Tapi sayangnya, Ching malah dengan kejam menembak istri Cortez hingga meninggal sebelum akhirnya ia lari. Tak tinggal diam saja, Ellie pun segera mengejar Ching dan keduanya sempat adu tembak di tangga darurat. Di saat itulah, Ellie berhasil membuat Ching kewalahan dengan serangan beruntun dan langsung menangkapnya. Di sisi lain, Welker membawa Charlie dan Mia ke kabin tua miliknya. Welker kemudian mencoba menghubungi Lauren kalau putranya kini sedang bersamanya. Namun ternyata yang mengangkat telepon itu adalah Mother. Alhasil Mother pun kini mengetahui titik keberadaan Charlie dan Mia. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung ke titik mereka sambil membawa Lauren. Di tempat lain, Ellie kemudian pergi ke rumah mantan istri Welker karena dari tadi Welker tak mengangkat teleponnya. Jadi, istri Welker pun memberitahu kalau Welker biasanya ada di kabin tua milik ayahnya yang jauh dari perkotaan. Ellie kemudian menggunakan Ching untuk memancing Vincent dan Jack agar bertemu di samping rel. Kemudian saat Vincent serta Jack sudah mulai mendekat, Ellie langsung mengarahkan senjatanya ke mereka. Di samping itu, Mother bersama pasukan triadnya sampai di kabin Welker dan segera melakukan serangan besar-besaran. Welker pun memberikan Mia dan Charlie sebuah senjata untuk melakukan serangan balik. Aksi tembak-tembakan itu pun berlangsung cukup lama dan memakan banyak korban. Tapi karena jumlah pasukan triad lebih banyak, alhasil mereka pun berhasil menangkap Mia dan membawanya keluar dari kabin. Setelah itu, mereka juga mencoba membawa Charlie, namun Welker berusaha untuk menghentikan mereka. Sampai akhirnya datanglah jagoan Mother yang disebut Assassin dan terlibat duel sengit dengan Welker. Assassin itu mampu melempar Welker ke tiang sehingga merobohkan atap kabin. Namun Assassin masih belum puas menyerang Welker. Ia lalu mencoba menyingkirkan runtuhan itu hingga terlihatlah Welker yang sedang memegang tombak kecil dan tak ragu menembakkannya ke tepat di tenggorokan Assassin hingga meninggal. Sementara itu di luar kabin, para triad berhasil menangkap Charlie dan Mia. Mother yang masih berpikir kalau Charlie pelaku pembunuhan putranya kemudian mencoba memberi pelajaran ke Charlie dengan menyuruh Lauren untuk menembak Mia. Tapi sebelum itu, Mother sudah mengeluarkan semua pelurunya dan hanya menyisakan satu peluru saja. Akan tetapi, saat Lauren hendak menembak Mia, Charlie langsung menghentikannya dengan menghadang di depan Mia. Bersamaan dengan itu, Ellie datang sambil membawa Ching, Vincent, dan Jack. Di situ Ellie membeberkan semua kebenaran kalau Ching bekerjasama dengan Vincent dan Jack untuk membunuh Sui. Ching lalu mengatakan kalau ia merasa dikhianati karena setelah kakak mereka meninggal, Mother akan mewariskan triad pada Sui dan bukan pada dirinya. Tapi di tengah keributan itu, Jack mengambil kesempatan ini untuk merebut senjata Ellie dan memulai kekacauan lagi, di mana ia mengarahkan senjatanya ke Charlie. Namun, Lauren langsung garcep menghadangnya, sehingga peluru itu pun malah mengenai Lauren. Alhasil, aksi tembak-tembakan kini terjadi lagi. Selain itu, Ching juga meraih senjata yang ada di tanah dan menembakkannya ke arah Mother. Sedang Welker juga bersiap dengan senjatanya untuk menembaki Vincent dan Jack. Dalam kekacauan itu, Ching akhirnya terkena tembakan dan meninggoy. Sedangkan di titik-titik terakhir sebelum Lauren meninggal,
ia berpesan ke Charlie agar tetap menjaga Mia. Di samping itu, Vincent si polisi maruk kemudian masih sempat-sempatnya untuk mengambil kokain dan pergi dengan beberapa luka di kakinya. Sementara Jack terlibat tembak-tembakan intens dengan Ellie. Dan saat Ellie hendak menembak Jack secara dekat, pelurunya tiba-tiba habis. Alhasil, Jack pun mencoba mengambil kesempatan ini untuk menembak mati Ellie. Tapi untungnya, Charlie datang tepat waktu dan langsung menembaki Jack secara membabi buta. Di sisi lain, Walker kemudian mengejar Vincent yang hendak kabur menggunakan kereta. Namun Walker segera menembak kakinya sehingga membuat Vincent terjatuh. Di situ Vincent masih tak mau menyerah. Ia lalu berbalik badan dan menembaki Walker. Namun Walker membalasnya dengan serangan berturut-turut hingga membuat Vincent meninggal. Setelah kejadian itu, Walker dan Ellie membiarkan Charlie serta Mia pergi sebelum para polisi lain datang. Lalu setelah itu, Walker dan Ellie sedikit mengobrol, di mana Walker meminta Ellie agar menangkapnya, karena bagaimanapun juga Walker dulu pernah menjadi polisi tak jujur bersama Vincent dan yang lainnya. Namun, Ellie menolak dan ingin menjaga rahasia itu dari orang lain. Ellie juga mengatakan akan mengantarkan kado Natalnya ke putri Walker, akan tetapi Walker melarangnya karena tak mau merusak hari Natal putrinya itu. Film ini kemudian ditutup dengan kedatangan beberapa polisi. Entah bagaimana nasib Walker. Apakah ia tetap melanjutkan hidupnya sebagai detektif, atau apakah ia akan ditangkap karena pernah terlibat bersama para polisi korup lainnya. Oke guys, itulah alur cerita film Havoc. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.